Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita setiap Rabu pagi tentang hak-hak dalam Islam. Ya, setelah liburan panjang bulan Ramadan hingga Syawal, alhamdulillah kita bisa kembali lagi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat, di antaranya nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan, nikmat bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian hendaknya bagi kita semuanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang enggak banyak. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian semuanya. Kita patut mengakui bahwa amal ibadah kita sedikit. Ya, hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya bagi kita juga untuk mengambil pelajaran dari madrasah Ramadan yang banyak memberikan pelajaran keimanan kepada kita berupa sabar, syukur, peduli dengan orang lain, melawan hawa nafsu, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan ini. Bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita, semangat ibadah kita. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan saja. Finish ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila kita sudah tidak bernafas lagi di dunia ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin, kematian datang kepadamu. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang hak-hak dalam Islam, dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tema hak-hak pemimpin dan rakyat. Ya, hak-hak pemimpin dan rakyat. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang hak-hak pemimpin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Hak pemimpin dalam Islam sangat besar dan sangat tinggi kedudukannya. Karena dengan adanya pemimpin terciptalah keamanan, stabilitas. Oleh karenanya dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala mewajibkan agar kita mengangkat pemimpin suatu negara untuk menjaga stabilitas keamanan. Karena jika tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat akan memakan yang lemah.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang meminta keamanan sebelum meminta makanan, perekonomian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikanlah kepada penduduknya buah-buahan dan makanan." Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keamanan terlebih dahulu. Karena apabila suatu negara itu aman, penduduknya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman. Kita bisa sholat, kita bisa puasa dengan tenang, kita bisa menuntut ilmu dengan tenang, kita bisa bekerja dengan tenang. Berbeda apabila suatu negeri dihantui dengan kekacauan, perang, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, adanya pemimpin adalah kebutuhan mendesak pokok yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya pemimpin, dahulu para ulama sampai mengatakan, "Sittuna sanatan ma'al imamil jair khairun min yaumin wa lailatin biduni imam." 60 tahun lamanya dipimpin oleh pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada sehari dan semalam tanpa pemimpin. Karena tidak adanya pemimpin justru akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang sangat besar. Namun Allah Subhanahu wa taala telah mengatur bagi para pemimpin, mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatur rakyat memiliki hak dan kewajiban-kewajiban. Semuanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Adapun hak-hak pemimpin, yang pertama adalah hendaknya pemimpin berhukum dengan hukum yang adil dan tidak berbuat zalim. Dan tidak ada keadilan kecuali dalam naungan hukum-hukum Islam, di mana Islam menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga agama mereka, menjaga akal mereka, menjaga nyawa mereka, menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka. Untuk menjaga agama, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman bagi orang-orang yang mempermainkan agama, orang-orang yang murtad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka bunuhlah dia. Untuk menjaga nyawa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukum qisas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 45, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan qisas kepada kalian, nyawa dengan nyawa. Demi menjaga harta, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan menghukum orang-orang yang mencuri agar dipotong tangannya. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan
maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan potonglah ya pergelangan tangannya. Ya. Demi menjaga akal, Allah Subhanahu wa taala ya mengharamkan khamr yang bisa merusak akal manusia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya khamr, judi itu adalah kotor, termasuk tipu daya iblis. Jauhilah agar kalian bahagia. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, man syaribal khamra fajlidu, siapa yang minum khamr, cambuklah dia. Semua itu demi menjaga nyawa agar tetap waras, tidak rusak, dan demi menjaga kehormatan nasab. Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan agar orang-orang yang berzina dihukum. Ya, jika dia sudah menikah maka dirajam, dan jika dia belum menikah maka dicambuk ya 100 kali, ya, lalu diasingkan selama 1 tahun. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Ya, ini ma'asyiral muslimin, hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ya, maka wajib bagi para pemimpin untuk menegakkan ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, ya, jujur dan adil. Ya, jujur dalam berita-beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Ya, maka wajib bagi para pemimpin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa pilih kasih, tanpa membeda-bedakan. Ya, jika yang melanggar adalah orang-orang yang kaya, maka tidak dihukum atau hukumannya kecil sekali. Tapi jika yang melanggar adalah orang-orang yang yang melanggar adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang lemah, ya, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang ya berat. Tidak ada pilih kasih dalam ya hukum-hukum Islam. Pernah ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang mencuri, padahal dia dari bangsawan. Akhirnya kaumnya melobi lewat Usamah bin Zaid agar Rasulullah SAW tidak memotong tangannya. Mendengar hal itu, maka Nabi SAW marah besar. Kemudian beliau berdiri, ya, seraya mengatakan, innama halaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu garaku wa idza saraqa fihimudz dhaifu aqamu alaihi al-had wa aymullah wallahi law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya orang ya sebelum kalian menjadi binasa. Kenapa? Karena kalau ada di antara mereka yang
mencuri, ya, dan dia adalah seorang bangsawan, maka dibiarkan. Tapi kalau yang mencuri itu adalah orang yang lemah, rakyat jelata, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukuman kepadanya. Demi Allah, andaikan Fatimah, putri Muhammad yang mencuri, saya akan potong tangannya. Ya, yakni seandainya putri beliau sendiri yang mencuri, Nabi sendiri yang akan potong tangannya untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak para pemimpin, hendaknya para pemimpin ya memberikan nasihat ya kepada rakyat tulus dengan penuh cinta, mengurusi urusan-urusan kaum muslimin dengan sungguh-sungguh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amirin yali umural muslimin, summa la yajhadu lahum wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Ya, tidak ada seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh. Ya, diberi amanah kepemimpinan, tapi tidak mencurahkan segenap kemampuannya. Ya, dan tidak tulus memberikan nasihat kepada rakyat. Ya, tidak pecus dalam mengurusi, maka ya dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah anjuran sekaligus ancaman. Anjuran kepada para pemimpin agar mereka mencurahkan segenap kemampuan mereka dalam mengurusi rakyat mereka, memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya, ya, kemaslahatan untuk rakyatnya, ya, dia mendahulukan kemaslahatan rakyat daripada kemaslahatan pribadinya, ya, al maslahatul ammah muqaddamatun minal maslahatil khasah. Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus, ya, kemaslahatan pribadi. Dan ya, ma'asyiral muslimin, ngurusi orang, menjadi pemimpin, tentu itu adalah tugas yang berat. Karena ngurusi orang itu ya macam-macam karakternya, kemauannya. Ya, kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusin binatang. Ya, maka hendaknya para pemimpin untuk kuat, sabar, bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ya, seandainya semua orang yang diberi tugas kemudian mereka meninggalkannya, maka madinun wala dunya, tidak akan tegak ya agama dan dunia. Maka hendaknya dia bertawakal, ya, dia bersungguh-sungguh, dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memudahkannya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaknya engkau bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara hak para pemimpin juga adalah hendaknya para pemimpin ya untuk berlemah lembut kepada rakyat, tidak memberatkan mereka, sebagaimana di dalam hadis, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasquq alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, barang siapa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia memberatkan umatku, memberatkan rakyatnya, maka beratkan urusannya.
Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, lalu dia berlemah lembut kepada umatku, maka berlemah lembutlah engkau kepada mereka. Ya, hadis ini juga adalah anjuran sekaligus ancaman. Anjuran kepada para pemimpin agar berlemah lembut, mempermudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ya, nggak usah dibikin aturan-aturan yang ribet, memberatkan umat, memberatkan rakyat. Bikin aturan-aturan yang simple, aturan-aturan yang mudah, gampangkan urusan mereka. Niscaya Allah SWT akan menggampangkan urusan kita. Ya, sebagaimana hadis ini juga ancaman bagi para pemimpin yang mempersulit, ya, semuanya dibuat ribet, jelimet, ya, urusan-urusan dibuat mutar-muter, ya, maka ini ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya diperhatikan oleh para pemimpin siapapun, baik itu presiden, baik itu gubernur, baik itu wali kota, bupati, bahkan sampai level, ya, camat, ya, lurah, RT sekalipun, ya, demikian juga pemimpin dalam, ya, instansi, ya, pemimpin dalam sebuah yayasan, pesantren, sekolahan, ya, pemimpin dalam rumah tangga, siapapun yang memimpin, maka hendaknya bagi kita untuk mempermudah. Karena agama Islam ini agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ya, permudah urusan, jangan mempersulit. Ya, nah, adapun hak-hak rakyat, maka ini pun diatur di dalam agama Islam. Jadi Islam ini ngatur bagi para pemimpin hendaknya berlemah lembut, hendaknya menyayangi bawahannya, hendaknya berusaha sebaik mungkin mengurusi urusan rakyatnya dengan tulus, dengan cinta. Hendaknya mencintai rakyatnya, mengedepankan kemaslahatan untuk rakyatnya. Ya, demikian Allah SWT memerintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan nabinya Muhammad SAW, dan perintah untuk nabi, perintah juga untuk umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras, judes dengan mereka, mereka akan bubar dari kamu. Ya. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlemah lembut. Ya, untuk berakhlak yang mulia dengan bawahannya. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, merendahlah kepada orang-orang yang beriman. Begitu juga para pemimpin. Jangan mentang-mentang sebagai pemimpin, akhirnya dia sombong, ya, akhirnya dia berbuat semena-mena, menyalahgunakan kepemimpinannya. Jangan. Ya, ingat bahwasanya jabatan itu cuma sementara. Ya, manfaatkan jabatan kita ini sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang, untuk menjadi ladang pahala bagi kita. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, jangan terbuai dengan jabatan kita. Ya, karena jabatan ada batasannya. Ya, makanya jabatan tahta itu silih berganti. Yang dulu presiden ada saatnya, ya, dia akan habis masa kepemimpinannya. Yang dulu direktur ada masanya untuk habis kepemimpinannya. Ya, bahkan banyak juga yang awalnya pemimpin kemudian jadi bawahan. Yang awalnya jadi bawahan berubah menjadi pemimpin. Begitulah dunia.
Ya, maka jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia, baik itu berupa harta, baik itu berupa tahta, baik itu berupa wanita, karena dunia ini adalah ujian. Ya, dunia ini hanya sementara, dunia ini fana, ya, dunia ini hina. Ya, yang wajib bagi kita adalah mengedepankan akhirat. Yang wajib bagi kita adalah mengejar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak-hak rakyat, ya, yang pertama adalah hendaknya rakyat mendengar dan taat kepada para pemimpin mereka selama pemimpinnya tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, dan ayat kalau dimulai wahai orang-orang yang beriman, maka ini ayat yang penting untuk kita perhatikan, karena itu konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri, kata Syekhul Islam, mencakup dua, ulama dan umara. Ulama dalam masalah agama dan umara dalam masalah, ya, agama. Ya, maka wajib bagi para pemimpin, ya, bagi rakyat untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan, ya, taat kepada para pemimpin mereka. Selama itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Nabi SAW juga bersabda dalam wasiat perpisahannya, ya, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian mendengar dan taat kepada para pemimpin, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah abdun, budak. Padahal budak itu nggak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat kepemimpinan. Karena salah satu syarat pemimpin di dalam agama Islam itu harus merdeka, tidak boleh budak. Tapi Nabi SAW menekankan, andaikan, ya, ada yang terangkat sebagai pemimpin, padahal dia tidak memenuhi syarat, maka taatilah. Ya, kenapa? Karena lebih baik kita taat kepada pemimpin tersebut daripada kita memberontak, daripada kita kudeta. Kerusakannya jauh lebih besar. Dan di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat, ya, dengan adanya kepemimpinan adalah menjaga stabilitas keamanan. Ini yang harus kita fahami baik-baik. Kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk mendengar, taat kepada para pemimpin? Kenapa Islam menganjurkan kepada kita, ya, untuk mengangkat pemimpin dan lain sebagainya? Karena untuk menjaga stabilitas keamanan suatu negara. Ya, demi menjaga keamanan. Karena jika tidak, yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah kerusakan, ya, yang terjadi adalah kekacauan dan kerusakan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwa ketaatan kita kepada para pemimpin itu tidak secara mutlak. Ada syarat, yaitu apabila perintahnya tidak bertentangan dengan, ya, syariat. Adapun apabila pemimpin tersebut memerintahkan kita suatu kemaksiatan yang bertentangan dengan agama, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW
bersabda, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau memerintahkan yang maksiat nggak boleh ditaati. Oleh karenanya, perintah pemimpin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau pemimpin memerintahkan kita untuk ketaatan, ya, maka wajib bagi kita untuk wajib bagi kita untuk mentaatinya. Contoh, kalau pemimpin memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita untuk puasa, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Yang kedua, apabila pemimpin memerintahkan kita maksiat, ya, memerintahkan kepada kaum muslimah misalkan untuk copot jilbab, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya, karena itu maksiat. Yang ketiga, kalau pemimpin memerintahkan suatu perintah yang tidak dianjurkan dalam agama, tidak ada perintahnya dalam agama, tapi juga bukan maksiat. Ya, seperti misalkan peraturan-peraturan yang banyak pada zaman kita sekarang yang dibuat oleh pemimpin untuk kebaikan, tapi nggak ada dalilnya, perintahnya nggak ada, larangannya juga nggak ada. Misalkan rambu-rambu lalu lintas, ya, aturan pernikahan, ya, harus dicatat di KUA, misalkan, ya, dan lain sebagainya. Maka di sini wajib bagi kita untuk mentaatinya. Karena itu bukan maksiat. Yang nggak boleh ditaati itu kalau maksiat kepada Allah SWT, bertentangan dengan Quran dan hadis. Adapun, ya, peraturan-peraturan, undang-undang yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk, ya, mentaatinya. Yang kedua, di antara hak rakyat juga adalah hendaknya bagi rakyat untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik. Pemimpin itu bukan malaikat, ya, pasti mereka ada kekurangan-kekurangan, pasti ada kekhilafan-kekhilafan, ya. Tidak mengapa bagi kita, bahkan dianjurkan bagi kita untuk memberikan nasihat, masukan, kritik kepada mereka demi perbaikan, tapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara rahasia, dengan cara memberikan surat atau melalui orang-orang yang terdekat dengan mereka. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdi lahu alaniyatan, wal ya'hud biyadih, fa in kubila fadak, wa illa faqad adda alladhi alaih." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin untuk menasihati pemimpinnya, hendaknya tidak menampakkannya terang-terangan di media massa, di medsos, ya, di mimbar-mimbar bebas. Jangan, ya. Tapi hendaknya dia ambil tangannya, maksudnya rahasia, empat mata, atau bisa lewat surat, ya, atau lewat ya, jalurnya orang-orang yang terdekat, misalkan. Ya, ini, ya, yang bisa kita sampaikan. Adapun dengan demonstrasi, adapun dengan mengkritik, mencela di media sosial dan sebagainya, maka ini bukanlah metode, ya, dalam memberikan nasihat yang baik. Ingat, kita saja kalau dinasihati dengan cara terang-terangan kita nggak mau, ya, apalagi para pemimpin. Ya, harus ada metode yang bagus, dan itu sudah dijelaskan dalam agama Islam bagaimana kita memberikan nasihat kepada para pemimpin, ya. Dan di antara hak para rakyat juga, yaitu hendaknya bagi rakyat,
ya untuk sabar, ya sabar menghadapi para pemimpin, ya tidak boleh memberontak, tidak boleh terprovokasi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man faraqal jamaah fa kharaja shibran, ya famata mitatan jahiliyah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapati sesuatu yang dia benci dari pemimpinnya, hendaknya dia sabar. Hendaknya dia sabar. Nabi sudah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi Nabi SAW mengatakan, sabarlah. Ya, sabar. Itu lebih baik daripada kita memberontak, daripada kita kudeta, daripada kita melakukan demo. Ya, karena itu akan membawa kepada kerusakan-kerusakan. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, sejarah mencatat tidak ada pemberontakan yang terjadi kecuali ya keadaannya lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, maka hendaknya bagi kita waspada dari provokasi-provokasi yang mengajak kita kepada pemberontakan, kudeta. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menjaga kedamaian, menjaga keamanan, menjaga stabilitas. Ya, adapun kudeta, adapun provokasi untuk ya untuk memberontak dan sebagainya, ini bukanlah ya solusi. Dan hendaknya bagi kita semuanya untuk sadar bahwa pemimpin itu adalah potret dari rakyat. Kalau kita dipimpin pemimpin ya yang zalim, berarti itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan pemimpin-pemimpin yang zalim karena ya perbuatan dosa mereka. Maka harus kita introspeksi diri. Ya. Kita banyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki diri kita. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, yang waktu itu dipimpin oleh gubernur yang zalim, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang dikenal sebagai pemimpin yang kasar, pembunuh berdarah dingin, banyak para ulama yang mati di tangannya. Ya, kata Hasan Al-Basri ketika ada beberapa rombongan yang mengajak untuk memberontak, maka Hasan mengatakan, Innal Hajjaj nikmatun min niqamillah. Sesungguhnya Hajjaj itu adalah kemurkaan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah. Dan kemurkaan Allah tidak bisa ditangkis dengan ya senjata. Wa innama ya tetapi tudfa'u bitaubati wal istighfari wad du'a. Tetapi bisa ditangkis dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ini yang harus kita fahami tentang kewajiban-kewajiban kita ya sebagai rakyat. Yang terakhir, di antara ya kewajiban bagi rakyat juga adalah mendoakan untuk para pemimpin. Doakan untuk para pemimpin. Karena doa seorang muslim kepada saudaranya mustajab. Lebih-lebih dia adalah pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya berat. Ngurusi orang itu nggak gampang. Kata Imam Syafi'i, siyasatun nas asaddu min siyasatid dawab. Ngurusi orang itu lebih berat daripada ngurusi binatang. Ya, pemimpin kita bukan malaikat. Ya, mereka juga punya kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan. Daripada kita menghina
yang tidak ada faedahnya, bahkan menambah pundi-pundi dosa bagi kita. Mendingan kita doakan mereka. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan rakyat, ya, maslahatnya besar. Makanya Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la ja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpin. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang mengajak kepada umat untuk menghormati para pemimpin, tidak menghina, melecehkan para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, bukan mendoakan kejelekan untuk para pemimpin. Ya, as-sultanu dhillullahi fil ard, faman akramahu akramahu wa man ahanahu ahanahu. Ya, para pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakan dia. Siapa yang menghinakannya, Allah akan hinakan dia. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pagi ini tentang hak-hak pemimpin dan rakyat. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, ya, menambah amal saleh bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.